Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abla Nurul Nabila Romadani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif peserta didik. Pertama, kita akan bahas tentang perkembangan fisik. Apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik sangat penting karena mempengaruhi bagaimana peserta didik bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Setiap usia punya ciri khas tersendiri. Yang pertama, pada usia prasekolah. Yang usia prasekolah ini jatuh pada usia 3-6 tahun. Pada fase ini, anak-anak mulai menguasai gerakan dasar seperti berjalan, berlari, dan memegang pensil, walaupun masih belum sempurna. Ini adalah dasar penting untuk keterampilan yang lebih kompleks. Yang kedua, usia sekolah dasar. Yang usia sekolah dasar ini pada usia 6-12 tahun. Di usia ini mereka makin terampil. Mereka bisa menulis rapi, berolahraga dengan baik, dan gerakannya makin terkoordinasi. Yang ketiga, pada usia remaja. Pada usia remaja ini ada usia dari 12 sampai 18 tahun. Di fase kali ini, tubuh mereka mengalami perubahan besar karena pubertas. Keterampilan motoritik semakin matang, tapi seringkali muncul rasa canggung dan krisis kurang percaya diri. Di usia ini, kan kadang kalau laki-laki tuh suaranya makin mengeras, makin gema, dan kalau perempuan semuanya mengembang. Selanjutnya lanjut ke perkembangan yang kedua, perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Anak sekolah masih belajar dari pengalaman langsung. Mereka belum bisa berpikir abstrak, tapi mulai paham sebab akibat sederhana. Anak sekolah dasar mulai berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Mereka paham angka, konsep dasar, dan mulai belajar mandiri. Kalau yang remaja mulai berpikir abstrak, merencanakan masa depan, menganalisis ide. Mereka juga belajar mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi, perkembangan fisik dan kognitif ini sangat penting dipahami oleh pendidik supaya pembelajaran bisa disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Baik, saya Nanda Wadatul Humairah. Kali ini akan menyampaikan materi tentang perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Pertama, kita bahas perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini berhubungan dengan bagaimana peserta didik berinteraksi dengan orang lain dan memahami hubungan sosial di sekitar mereka. Usia prasekolah 3-6 tahun. Anak-anak mulai belajar, berbagi, dan bermain bersama teman. Tapi mereka masih fokus pada dirinya sendiri alias egosentris. Usia sekolah dasar 6-12 tahun. Mereka mulai bisa kerja kelompok, paham aturan sosial, dan belajar menyelesaikan konflik. Mereka juga mulai berempati dan paham perasaan orang lain. Masa remaja 12-18 tahun. Hubungan sosial semakin kompleks. Mereka lebih fokus pada teman sebaya, mencari jati diri, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Kelompok sosial jadi sangat penting bagi mereka. Lanjut, perkembangan emosional. Perkembangan emosional ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi. Prasekolah, anak-anak mulai kenal emosi dasar, senang, marah, takut. Tapi mereka masih butuh bantuan orang dewasa untuk mengelola perasaan tersebut. Sekolah dasar, mereka mulai bisa mengontrol emosi dan paham dampak tindakannya ke orang lain. Tapi emosi kompleks seperti kecewa masih sulit ditangani. Remaja, emosinya sering naik turun karena pengaruh pubertas.
Mereka mulai peka, kadang sensitif terhadap politik, dan sering bingung dengan perasaan sendiri. Tapi mereka mulai belajar mengekspresikan diri dengan lebih sehat. Kesimpulannya, perkembangan sosial dan emosional sangat penting dalam membantu peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga mampu berinteraksi, mengelola emosi, dan membentuk identitas dirinya. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Abdil Maula Arifin dari kelompok 2 akan menerapkan materi tentang perkembangan moral dan nilai peserta didik. Pertama, yang kita bahas perkembangan moral. Ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik memahami apa yang baik dan buruk, dan bagaimana mereka membuat keputusan yang etis. Usia persekolahan 3-6 tahun baru memahami moral secara sederhana. Biasanya mereka patuh karena takut dihukum atau ingin hadiah, belum paham konteks keadilan atau kebaikan secara mendalam. Usia sekolah dasar 6-12 tahun, mereka mulai paham nilai seperti jujur, adil, dan empati. Mereka sadar tindakan mereka bisa mempengaruhi orang lain dan mulai berusaha bersikap adil. Remaja 12-18 tahun mulai membentuk pemandangan moral sendiri. Mereka sering mempertanyakan aturan atau nilai dari orang dewasa dan mulai punya prinsip moral pribadi yang mereka pegang teguh. Lanjut ke perkembangan nilai. Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting dalam hidup, dan ini berkembang seiring usia. Persekolahan anak-anak mulai belajar nilai dari seperti sopan santun dan berbagi lewat bimbingan orang dewasa. Sekolah dasar mereka mulai paham nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras. Remaja mereka mulai mengeksplorasi nilai secara aktif. Kadang nilai yang mereka anut mulai berbeda dari orang tua karena mereka ingin punya prinsip sendiri. Kesimpulannya, perkembangan moral dan nilai sangat penting karena membentuk karakter peserta didik, dan pendidik dan orang tua perlu membimbing mereka agar mampu membedakan yang benar dan salah serta menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.